Selamat pagi anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan boleh menyertai kita, memberkati kita. Mari kita bersama-sama mengawali beson pagi hari ini dengan menenangkan hati kita, pikiran kita kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu dan Dia bisa menyelidiki sampai kedalaman hati kita. Mari kita menaikkan pujian ini. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Menepati janji-janji-Mu. Mari kita berdoa. Janji-Mu ialah iya dan amin. Kami percaya untuk itu ya Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini kami rindu ya Tuhan agar kiranya kami boleh merendahkan diri, tunduk di bawah pimpinan Tuhan melalui firman-Mu yang akan kami renungkan bersama. Berkati kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang memimpin maupun setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu Guru serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengundang setiap kita membuka Alkitab di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14. Yohanes pasalnya yang ke-14 mulai dari ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia ini? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan daripada Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tema hari ini adalah hatiku rumah Allah. Saya memiliki seorang teman wanita yang dia punya satu kebiasaan, yaitu merapikan rumahnya setiap hari sebelum tidur. Teman-teman, dia melakukan hal ini karena dia dalam pikiran dia tidak ingin bahwa Tuhan itu melihat teman saya ini sebagai seorang pengurus rumah tangga yang kurang baik, yang kurang bersih.
Seringkali saya mencoba untuk menandingi atau coba untuk mengikuti kebaikan tindakan dia di dalam membersihkan rumah tersebut. Sebagai seorang ibu rumah tangga, tentu saya punya harapan saya bisa membersihkan rumah itu dengan rapi, bersih. Sayangnya Tuhan bukan mengutamakan apa yang fisik, yang lahiriah. Tuhan melihat kepada kebersihan hati kita. Saya mungkin bisa gagal tes untuk membersihkan rumah, tetapi bagaimana saya bisa menjaga kebersihan hati saya demi memuliakan Tuhan? Teman-teman, saya percaya bahwa keinginan untuk membersihkan rumah, yaitu terutama rumah hati kita, itu adalah satu tindakan yang baik dan juga memuliakan Tuhan dan patut untuk dihargai. Namun akhirnya rumah jasmani tempat tinggal di dunia ini tidak menjadi perhatian bagi umat Tuhan, tetapi lebih memperhatikan kepada kebersihan rohani kita, yaitu hati. Hati saya dan hati kamu adalah menjadi prioritas bagi Allah untuk kita perhatikan. Yohanes 14 ayat 21 dikatakan bahwa kita akan mendapatkan petunjuk untuk merawat rumah rohani ini. Kasihilah Allah dan bukanlah segala perintahnya, melakukan segala perintahnya. Ketidaktaatan kita kepada Allah, maka itu akan membuat hati kita, rumah kita menjadi kotor. Sebaliknya, ketaatan yang mengungkapkan sebagai wujud kasih kita kepada Allah itu akan membuat hati kita menjadi nyaman. Bagi Allah, setiap kita pun seharusnya dapat melakukannya. Karena dengan hati yang bersih, Allah akan berdiam di dalam hati kita. Kristus akan senang mendiami hati yang bersih. Teman-teman serta anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, semua ini menjadi harapan yang seharusnya pergumulan kita lakukan sehari demi sehari. Kita boleh terus memohon agar kiranya Tuhan boleh membersihkan hati kita. Kita boleh terus berjuang untuk bersama-sama dengan Kristus untuk boleh membersihkan kegagalan-kegagalan kita, kerusakan atau dosa yang kita lakukan. Kita boleh datang, kita serahkan untuk boleh dibersihkan oleh Tuhan kita. Teman-teman serta anak-anakku, mari kita sama-sama mengingat Allah kita memiliki standar di dalam kekekalan. Oleh sebab itu kita dapat berdoa, Tuhan tolonglah saya, bersihkanlah rumah hati saya, buanglah semua debu dan jaring-jaring kesombongan, sakit hati, prasangka buruk yang bisa dan sangat mungkin menguasai hati saya. Karena saya rindu rumah hati saya ini dibersihkan oleh-Mu. Anak-anakku, kiranya ini boleh menjadi doa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang boleh mengingatkan kami, untuk kami boleh membersihkan rumah hati kami, agar kami boleh dibersihkan dari segala keinginan-keinginan yang jahat, agar hati kami boleh terus disucikan dari keangkuhan hidup, prasangka-prasangka buruk yang dapat dan mudah menguasai hati kami. Karena hati kami ingin persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan boleh berdiam di dalam hati kami yang selalu dibersihkan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat belajar. Tuhan memberkati kita semua.